Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga saja toko kalian usahanya semakin lancar, semakin banyak pembeli, berkah dan barokah tentunya guys. Oke, saya sedikit mau berbagi bagaimana ataupun masalah-masalah apa saja yang sering dihadapi oleh pemilik toko sembako guys, atau pemilik warung ya, seperti saya ini, berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya alami guys selama berdagang ya. Oke, untuk masalah yang sering dihadapi pemilik toko sembako, yang pertama itu ini guys, persaingan yang banyak ya, atau persaingan yang ketat, ataupun banyaknya kompetitor guys. Jadi untuk membuka toko sembako itu tidak sulit guys, tidak diperlukan keahlian khusus ya, tinggal kita punya uang, bisa buka, bisa mengambil karyawan ataupun mengambil konsultan ya, sehingga usaha sembako sangat mudah sekali untuk ditiru ataupun dibuka guys. Apalagi sekarang ini zamannya susah ya, mau usaha susah, PHK sana sini. Jadi pada membuka toko sembako kecil-kecilan di rumah guys. Itu untuk masalah yang pertama ya. Jadi banyaknya persaingan atau banyaknya kompetitor lain. Kemudian masalah yang sering dihadapi pemilik toko sembako yang kedua itu ini guys, toko sembako itu apa namanya ya, sulit sekali mendapatkan pembeli yang loyal ya, atau pembeli yang secara terus-menerus beli di toko kita. Itu sangat sulit sekali guys. Biasanya 1 bulan di toko kita pindah lagi. Karena yang dicari pembeli biasanya harga yang murah ya, harga yang barangnya murah. Pembeli akan dengan mudah pindah ke toko lain guys. Apalagi kalau ada toko baru yang menawarkan harga sedikit lebih murah, pasti akan dilirik ya, ataupun akan diburu oleh banyak pembeli guys. Misalkan saja di tempat baru atau di toko baru yang baru buka, minyak goreng dengan merek yang sama dengan toko kita jual 16.000 ya, misalkan di toko kita jual 16.000, nanti di toko baru atau toko sebelah itu 15.500, dengan selisih Rp500 itu pembeli yang loyal di toko kita akan pindah ke toko yang baru tadi guys. Jadi sangat sulit sekali mendapatkan pembeli yang loyal ya. Itu permasalahan yang kedua. Terus permasalahan yang sering dihadapi pemilik toko sembako yang ketiga itu biasanya adanya pembeli yang berhutang guys. Jadi untuk toko sembako kalian ya, kalau bisa itu nggak usah menerima hutang. Jadi nanti untuk kesehatan keuangan toko kalian itu akan baik-baik saja. Apalagi apabila kalian atau teman-teman akan membuka toko sembako, itu dari awal baiknya jangan menerima hutang ya. Karena kebanyakan itu nantinya banyak yang macet, sehingga akan mengganggu keuangan toko kita guys. Kalau misalkan kalian nggak enak ya, itu bisa melakukan dipilah-pilah ya, kiranya orang yang bisa bertanggung jawab dikasih, kalau nggak usah dikasih guys. Tapi lebih baik jangan menerima hutang ya kalau menurut saya. Jadi itu masalah yang sering dihadapi toko sembako itu adanya pembeli yang berhutang guys. Terus untuk masalah yang sering dihadapi pemilik toko sembako berikutnya itu adanya barang-barang yang tidak laku ataupun kurang laku, ataupun barang itu kadaluarsa guys. Sekarang kita lihat saja
Untuk toko sembako itu itemnya mungkin banyak ya, bisa beribu-ribu item. Apabila toko kalian sudah gede itu itemnya sangat banyak sekali. Pasti tidak akan laku semua guys dengan banyaknya item tersebut. Pasti ada 1, 2, 3 item yang sama sekali tidak laku. Itu terjadi di toko saya ya. Mungkin di toko kalian juga sama, itu manusiawi. Semua pasti akan mengalami seperti itu guys. Jadi baiknya buat kalian ya yang baru akan membuat toko kelontong ataupun toko sembako, itu baiknya membeli barang-barang yang laku-laku saja dulu, yang cepat laku, yang perputarannya cepat, dan kalau bisa itu belinya itu di sales resmi ya, ataupun supplier resmi dari distributornya, biar bisa di-retur tujuannya guys. Jadi seperti itu. Masalah yang keempat apa ya tadi ya, itu adanya barang yang tidak laku ataupun barang rusak atau barang kadaluarsa guys. Pasti itu pemilik toko sembako pasti akan mengalami hal itu guys. Kemudian untuk masalah yang sering dihadapi pemilik sembako atau pemilik toko kelontong berikutnya itu kadang adanya uang palsu guys. Jadi apalagi pas mau lebaran atau pas hari-hari besar ya, biasanya mau lebaran itu, lebaran -7 itu ya biasanya, ataupun toko kalian pas lagi ramai itu biasanya ada uang palsu guys. Jadi alangkah lebih baiknya di toko kalian harus disediakan alat pengecek uang ya. Tujuannya supaya uang palsu itu bisa kedetek atau terdeteksi, sehingga nantinya kalian tidak akan rugi ya. Kita ambil contoh uang palsu, nanti kita terima, orangnya dapat barangnya, dapat kembalian. Setelah itu uang palsu itu kita belanjakan tidak mau atau tidak bisa guys. Sehingga kita yang akan rugi sendiri ya. Jadi itu permasalahan yang kadang dihadapi pemilik toko sembako atau sering dihadapi. Kemudian yang keenam itu permasalahan yang sering dihadapi pemilik toko sembako itu ini guys, ini kadang-kadang ya atau jarang-jarang ya, tapi mungkin semua toko sembako itu pernah mengalami, ataupun mungkin buat kalian yang belum pernah mengalami, saya doakan saja semoga tidak mengalami ya. Jadi untuk yang keenam itu masalah yang sering dihadapi pemilik toko sembako itu kadang yang datang itu penipu guys, bukan pembeli, dengan berbagai macam modus. Misal bisa dengan kayak hipnotis ataupun dengan model lainnya ya, misalkan saja dengan penipuan yang model tim, satu tim, ataupun dengan penipuan sendirian yang ujung-ujungnya nanti mengambil barang yang ada, misalkan HP ataupun lainnya, atau istilahnya pencurian dengan penipuan ya. Itu masalahnya di toko saya itu pernah mengalami hal seperti itu guys. Jadi saya ini bisa bercerita ya. Jadi saya mau sedikit cerita, yaitu di toko saya itu pernah kejadian penipuan seperti itu juga guys. Jadi modusnya itu malah satu tim guys. Jadi 3 orang ya. Jumlahnya ada 3 orang. Yang satu kronologinya itu yang satu datang duluan guys. Pura-pura menjadi pembeli. Itu mau membeli lem ya guys. Lem merek tertentu yang mereka bawa sampelnya, oleh si pembeli itu bawa sampelnya ya. Sedangkan di toko saya itu tidak ada ya barang tersebut. Kemudian saya sampaikan bahwa barang itu tidak ada Pak. Terus orang tersebut itu ngasih nomor HP ataupun nomor WA ke saya, nanti kalau ada Pak saya dihubungin ya. Nanti saya butuh banyak, mau beli ya, beli banyak. Dia bilang kayak gitu, akhirnya saya catat nomornya.
Kemudian setelah 3 jam kemudian datang itu temennya ya pakai mobil, kacanya hitam semua, orang 2 turun, itu mengakunya dari sales kayak alat-alat listrik guys, dan juga membawa lem yang orang pertama tadi itu cari guys. Kemudian menawarkan lem tadi, terus saya hubungi pembeli yang pertama ya, calon penipu yang pertama tadi yang seolah-olah menjadi pembeli. Saya hubungi, katanya nggak bisa ke situ, jadi tolong Pak dibayarin dulu. Sedangkan nominal untuk yang dibayarin itu 17.500.000 guys. Jadi sangat banyak ya kalau menurut saya. Orang itu saya hubungi dan orang itu saya suruh untuk ke toko untuk membayarnya sendiri guys. Tapi orang itu memaksa-maksa saya ya supaya saya itu istilahnya bayarin dulu dengan uang saya, nanti 1 jam kemudian dia akan datang ke toko dan nanti akan mengganti uang yang telah dibayarkan ke sales tadi guys. Tetapi saya tidak mau. Karena apa? Karena dia memaksa-maksa terus guys supaya saya bayarin dulu. Nanti dia datang ke tempat saya. Dan si sales itu kayaknya gerak-geriknya itu mencurigakan sekali. Jadi kayaknya itu satu tim guys. Dan saya atasi dengan cara si penipu tadi itu yang seolah-olah jadi pembeli itu, nomor HP-nya saya kasihkan ke salesnya, nanti suruh ketemuan sendiri di jalan guys. Nomor pembeli tadi saya kasihkan ke salesnya, dan nanti si sales biar ketemuan saja di jalan supaya nanti lebih lebih bebas ya mereka ya. Tetapi si pembeli itu nggak mau ya, akhirnya istilahnya saya nggak jadi ketipu guys, karena saya nggak ngasihkan uang ke salesnya guys. Tetapi apabila saya kasihkan ke salesnya pasti saya ketipu 17.500.000. Di bawah si salesnya nanti orangnya nggak datang ke tempat saya, sedangkan lem itu di tempat saya itu nggak ada dan juga nggak laku di tempat saya, jadi nanti saya yang rugi guys. Jadi itu pengalaman dari saya saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.